Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi nih. Kali ini saya ingin membagikan gimana sih caranya membuat sebuah rangkuman. Seenggaknya bukan rangkuman yang biasa cuma sekedar tulisan-tulisan kecil-kecil terus banyak tanpa ada intinya yang bisa cepat kalian tangkap dan flat, ya hanya itu aja gitu, maksudnya nggak ada gambar, nggak ada eh, daya tariknya sehingga kalian mau membaca lebih lama lagi. Oke, di sini di eh, layar saya sudah membuat di awal eh, contoh rangkuman untuk kelas 3 ya. Jadi saya mengambil contoh untuk rangkumannya adalah rangkuman Pancasila. Nah, di sini kalau kalian lihat eh, menarik ya, ada warna-warni dan nggak cuma tulisan flat biasa aja. Dan di sini saya membuatnya menjadi 2 kolom, lalu di atasnya memakai word art. Lalu saya menggunakan patch border. Di sini patch bordernya custom dan menggunakan patch color. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita coba membuat. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian masuk dalam menu bar layout. Di dalam menu bar layout kalian masuk dalam size. Ini untuk pengaturan kertas yang ingin kalian pakai apa. Saya menggunakan A4 ya. Kalau secara defaultnya kertas yang digunakan oleh Microsoft Word di sini adalah letter, maka saya menggunakan A4. Kita klik A4-nya. Oke. Sudah berubah menjadi ukuran kertas A4 ya. Kalau kalian perhatikan di situ berwarna abu-abu A4-nya. Setelah itu kita atur marginnya terlebih dahulu. Margin tuh apa sih? Margin tuh batas dari kertas yang ingin kita gunakan. Jadi tidak ada kertas yang benar-benar full dari awal sampai akhir itu bisa diketik semuanya. Pasti ada batasnya. Supaya apa? Supaya terlihat rapi dan tidak terlalu padat. Ya, beda ceritanya kalau misalkan ini kertasnya dijadikan sebagai wallpaper atau ada backgroundnya, maka backgroundnya ya harus full gitu. Nah, di sini kita atur marginnya terlebih dahulu. Secara default dia masuknya adalah normal. Lalu kita klik yang narrow. Oke, kita klik yang narrow. Terlihat di sini batas kirinya semakin kecil, batas kanannya juga semakin kecil. Begitu juga dengan yang atas dan yang bawah. Oke, lanjut. Setelah itu kita berikan jarak untuk meletakkan word art kita atau untuk meletakkan judul kita, karena nanti kita akan menggunakan judul dari luar, kita akan memasukkan ke dalam Microsoft Word-nya. Kita berikan jarak, dan ini kalau saya bilang dihafalkan. Kita berikan jarak tadi berapa? Misalkan 3 kali enter atau 4 kali enter, maka nanti di bagian bawah dan seterusnya itu baru untuk meletakkan tulisan kita atau rangkuman kita. Di sini kita berikan jarak kurang lebih 1, 2, 3, cukup 3 kali enter saja ya, 3 kali enter. Lalu kita blok ya dari atas sampai iya
Tadi 3 ya, di sini ya 3. Kita blok, klik, tahan, geser 1, 2, 3. Setelah terblok, kita atur kolomnya 1. Oke. Setelah itu kita masuk dalam baris yang di bawahnya. Kita berikan 1 kali enter lagi. Nah, di sini baru kita blok lagi. Blok, klik, tahan, geser, kita tarik ke bawah. Nggak ada tandanya, memang tidak ada tandanya, tapi seenggaknya kamu sudah klik, tahan, geser, kamu tarik ke bawah. Langkah berikutnya adalah kita klik kolom kembali, lalu kita jadikan 2 kolom. Kalau kalian lihat dengan baik-baik, di sini adalah 2 kolom, sedangkan kalau di bagian atas kita klik, maka 1 kolom, bagian bawah 2 kolom. Oke, dan seterusnya nanti di bawah pun juga akan mengikut menjadi 2 kolom, dan ini ke atas 1, 2, 3 tetap menjadi 1 kolom ya. Tujuannya adalah supaya nanti saat kalian memasukkan sebuah teks di bagian yang kolom di bawahnya ini tadi, yang 2 kolom tadi, itu urutannya atau bentuknya tidak berantakan. Jadi sudah langsung otomatis ada batas atasnya. Oke, di sini adalah tempat untuk meletakkan word art atau judul kita. Boleh nggak sih nulis biasa? Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Cuma di sini saya ingin membuat satu bentuk yang berbeda karena di sini saya menggunakan Office yang 2019. Pilihan word artnya itu ada di bagian ada di bagian insert, dan di sebelah sini insert word art. Nah, di Microsoft Office yang 2019, 2016, dan 2013 kalau nggak salah, itu bentuk word artnya kurang lebihnya seperti ini. Tapi kalau kalian pengguna yang Office 2007, bentuk word artnya tidak seperti ini. Ada bentuk yang macam-macam, ada bentuk yang bagus, yang menarik. Di sini bentuknya ya simple, hanya seperti ini. Ya, saya tidak akan menggunakan ini, tapi saya akan menggunakan word art dari luar. Jadi saya insertkan ke dalam dokumen ini. Kita akan masukkan word artnya terlebih dahulu. Insert picture, karena tadi saya sudah membuat. Oke, kita insertkan. Iya, rangkuman Pancasila. Setelah itu, setelah ini kalian masukkan, langkah yang selanjutnya adalah ini bisa kalian perbesar atau perkecil, sesuaikan dengan kreasi kalian, tapi diusahakan tidak melebihi dari batas kertas. Ya, tidak melebihi dari batas kertas. Kenapa? Karena nanti yang di daerah yang berwarna abu-abu ini, yang sebelah sini, maka tidak akan tercetak. Ya, jadi yang tercetak hanyalah yang ada di bagian yang berwarna putih. Ya, sebatas ini saja ke bawah, dan ini pun juga sebatas ini saja. Bagian atasnya sini tidak. Oke. Nah, setelah kalian tadi memasukkan, kita akan mencoba untuk memasukkan kata-katanya atau rangkuman yang sudah kita buat. Ya, kita klik di bagian bawah sampai kamu menemukan bentuk yang 2 kolom. Jangan di sini. Nah, kalau di sini masih yang bentuknya 1 kolom, ya. Tapi kalian klik, nah, di bawahnya, maka nanti kalian akan menemukan yang bentuk 2 kolom. Berarti boleh dong yang bagian atas tadi cuma 1, jaraknya cuma 1 doang? Boleh. Jaraknya cuma 2? Boleh. Balik lagi, kalian mau buatnya bentuk judulnya atau word artnya besar atau tidak. Kalau besar ya berikan jarak yang agak
besar. Begitu. Lanjut. Di sini kita akan memasukkan teksnya, atau kita akan mencoba untuk menulis rangkuman kita. Saya sudah membuat rangkumannya, memang panjang sekali, tapi saya tidak memasukkan semuanya karena ini hanya sebagai contoh saja, maka saya masukkan sedikit saja hanya untuk memberikan kalian gambaran. Oke, kita kopikan. Oke, sudah masuk semuanya. Lalu enter, kita masukkan lagi yang berikutnya sampai ke bagian terakhir dari pembahasan kalian. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Karena di sini masih bentuknya berantakan, ya, bentuknya berantakan. Kalau kalian lihat ini masih rata kiri semuanya. Ini kita rapikan satu persatu. Caranya ya tinggal kamu blok saja. Misalkan bagian yang ini kamu ingin rata kanan. Nah, ini ada yang bentuknya jadi kurang bagus, kamu bisa enter. Lalu ini kamu jadikan rata kiri. Ya. Lalu yang bagian bawahnya pun juga sama. Ini kamu rata rata kiri kanan atau justify. Ini juga kamu rata kiri kanankan, justify. Lalu ini juga kamu rata kiri kanankan, justify. Ini juga kamu rata kiri kanankan, ya, justify. Dan yang ini kamu juga rata kiri kanan atau justify. Oke, kelihatan bentuknya sudah rapi, ya, sudah jauh lebih baik dari yang tadi. Karena yang tadi bentuknya masih berantakan, masih ada yang rata kiri atau rata kiri semuanya. Nah, setelah kalian selesai mengatur bentuk perataan teksnya, selanjutnya kalian bisa merubah bentuk dari tulisan, ya. Terserah kalian mau merubah bentuk tulisannya seperti apa, ya tinggal kamu di sini saya contohkan, tinggal di blok saja. Misalkan bagian ini mau kamu rubah bentuk tulisannya, tinggal kamu blok, lalu kamu bentuk sesuai dengan yang kamu mau. Misalkan di sini saya mau pakai Comic Sans MS. Oke, kurang lebihnya begitu. Lalu besarnya, misalkan kamu mau tulisannya jauh lebih besar lagi, ya silahkan. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan bold, italic, underline, itu bisa kamu sesuaikan. Misalkan di sini Pancasila, kamu bold, terus kamu mau berikan warna teksnya, misalkan warna biru atau oranye, ya. Nah, itu juga boleh. Per masing-masing inti yang menurut kamu ini kayaknya penting banget, itu kamu berikan tanda, bisa dengan cara di blok atau bisa dengan cara diberikan garis bawah atau underline, ya. Contohnya seperti ini, misalkan nih, makna lambang Pancasila. Jadi supaya kamu tuh saat membaca nanti hasil dari print-printan rangkuman kalian ini, kalian tuh langsung bisa ngelihat, oh, di sini ada makna lambang, ada yang diberikan poin pentingnya nih. Lalu di sini ada Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 5 sila. Ini bisa kamu berikan blok. Nah, kurang lebihnya begitu. Lalu ini juga makna sila pertama, ini bisa kamu blok, ya. Ini juga bisa kamu blok. Bagian ini juga bisa kamu blok. Bagian ini juga. Bagian ini juga. Oke. Setelah bagian fontnya atau bagian
teks sudah kamu edit tadi. Langkah yang selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Ya, kita akan memasukkan gambar ini. Caranya kita klik dulu di bagian depan dari teks yang ingin kalian tambahkan gambar. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar di bagian sini, depannya huruf B. Kita klik di bagian depan, lalu kita klik insert, lalu kita klik picture. Karena tadi gambarnya sudah di-download, sudah ada di komputer, maka tinggal kita cari mau gambar apa. Oh, gambar Pancasila. Kita insertkan. Oh, maaf, bukan Pancasila ya, tapi di sini adalah sila yang pertama. Insert picture. Iya, kita pilih. Ini adalah lambang sila yang pertama. Kita klik insert. Nah, di sini saat sudah masuk seperti ini, kita bisa klik yang bagian ini, layout option. Ya, kalaupun misalkan gambar ini tidak muncul, layout optionnya tidak muncul, kamu bisa masuk ke dalam menu bar format. Menu bar format ini ada ketika gambar kamu aktif. Ya, ketika gambar kamu aktif. Kalau gambar kamu tidak aktif atau tidak kamu klik gambarnya, maka di bagian atas menu bar tidak ada menu bar format. Ya, kita klik. Kalian perhatikan di bagian atas, kita klik. Nah, ada menu bar format. Kita klik menu bar formatnya. Lalu kita cari bagian wrap text. Kita klik. Lalu kita pilih yang bagian drop. Kita klik. Oke. Setelah itu, setelah kita tadi pilih yang drop, ini kita kecilkan. Kita kecilkan. Sesuaikan dengan kreasi kalian, tapi diusahakan jangan terlalu besar-besar banget seperti ini, karena tidak bagus juga. Ya, tulisannya kecil tapi gambarnya besar. Harus ada, nah, seperti ini. Ya, jadi gambarnya nggak besar ya, nggak nggak berlebihan ya. Selanjutnya, setelah ini kalian tambahkan gambar, kita bisa menambahkan gambar untuk yang lain dengan cara yang sama. Insert picture. Untuk bagian yang kedua adalah rantai emas. Ya, kita klik insert, lalu kita klik yang bagian layout optionnya, lalu kita pilih yang bagian draw. Klik, lalu kita kecilkan lagi. Iya, tadi sudah di sini, sudah diklik di sini, tapi kenapa pindah ke sini? Nggak apa-apa, ini kalian tinggal klik, tahan, geser, kalian arahkan, kalian pindahkan ke depan sini. Iya, oke, jadi ya, begitu seterusnya. Pohon beringin, kita insert picture, kita pilih lagi, kita cari yang pohon beringin, insert. Oke, kita kecilkan lagi, kita arahkan, klik tahan, geser. Oke, lalu bagian yang keempat, makna sila yang keempat, insert picture kepala banteng. Oke, jangan lupa dipilih bagian stroke-nya, lalu kita kecilkan, sesuaikan kembali. Kalau sudah oke, bagian yang kelima juga insert picture, yaitu padi dan kapas. Kita insertkan, jangan lupa stroke-nya dipilih, lalu kita sesuaikan kembali ukurannya. Voila, selesai. Tinggal di sini karena ada
rangkuman Pancasila kok kayaknya kurang dari lambang Pancasila, kita bisa tambahkan. Kita klik di depan sini, kita insert picture kembali, kita cari gambar Pancasila. Oke, stroke-nya jangan lupa, lalu kita kecilkan, sesuaikan kembali bentuknya. Kalian mau di sebelah mana, mau di sebelah kiri boleh, mau kalian geser ke sebelah kanan pun juga boleh. Iya, ini sudah jadi untuk memasukkan gambar-gambarnya. Yang berikutnya kita bisa tambahkan di sini ada huruf P atau Pancasila nih. Ini kita bisa perbesar, ya. Kita bisa perbesar di sini menggunakan fitur yang namanya adalah drop cap. Letaknya di mana? Letaknya adalah di bagian insert, lalu kamu cari di bagian teks, dan disinilah letak dari add drop cap. Ada yang bentuknya droplet, ada yang bentuknya in margin. Yang biasanya dipakai adalah yang droplet. Oke, kita klik yang bagian dropletnya. Oke, sudah jadi untuk drop cap-nya. Ini bisa diperbesar ataupun bisa diperkecil. Sesuaikan dengan kreasi kalian, sesuaikan dengan bentuk dari rangkuman kalian supaya tidak terlalu over, ya. Oke, sudah jadi untuk penambahan drop cap-nya. Langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal menghias, ya, supaya tidak terlalu flat, tidak terlalu datar. Kita bisa hias. Caranya adalah kita masuk ke dalam desain, ya, menu bar desain. Di sini ada page border. Kita klik page bordernya, lalu kita masuk ke dalam tampilan border and shading. Nah, di sini kamu bisa menggunakan yang art. Pilih yang custom terlebih dahulu. Kamu pilih yang art, lalu kamu pilih misalkan, nah ini ada pohon cemara. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, ini pohon cemaranya gede-gede banget, ya. Jadi terlihat kurang rapi, kurang elegan. Cara memperkecilnya adalah di bagian sini, di bagian width. Ini kita kecilkan, turunkan terus sampai menurut kamu, oh ini udah pas, nggak kegedean kok. Ya, di sini contohnya adalah 10. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, muncul page bordernya. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan gambar, atau kita akan membuat warna kertasnya berbeda. Kalau ini flat cuma putih saja, kita akan ganti dengan warna, yaitu di bagian page color. Kalian bisa menggunakan warna flat, warna biasa, ya. Ini kalian bisa pilih di sebelah sini. Kalian mau warna apa, ya? Atau kalian ingin menggunakan bentuk. Contohnya, kita akan masuk ke fill effect, kita klik. Nah, di sini kamu akan mendapatkan gradient, tekstur, pattern, picture. Kalau gradient, kamu berarti nanti layar kamu, kertas kamu nanti akan bergradasi. Contohnya, di sini saya mau mencontohkan misalkan ini, ya. Warnanya misalkan warna biru sama warna oranye. Oh no, warna hijau. Nah, kita klik yang ini, ya. Jadi dari biru gradasi ke warna hijau. Kita klik OK. Iya. Nanti jadinya bentuk seperti ini.
Ya, itu kalau kalian tadi pilihnya adalah page color, fill effect, gradient. Oke. Kalau tekstur ini yang bentuk. Ya, ini yang bentuk. Kamu mau bentuk ada air, ada yang warna putih, ada yang bentuk seperti karung, ya. Terus ada yang bentuknya seperti kayu dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian pilih. Cara menggunakannya sama, tinggal kalian pilih saja bagian mana yang ingin kalian gunakan. Contoh, misalkan yang ini. Klik, lalu oke. Ya, berubah. Oke. Nah, di sini ini adalah pilihan-pilihan kamu ingin menggunakan apa. Kalau picture di sini, berarti kamu menambahkan gambar nanti di bagian background kamu, ya. Usahakan untuk yang bagian picture ini jangan gambar yang terlalu banyak objek, ya, karena nanti tulisan kalian nggak akan kelihatan. Di sini saran yang terbaik adalah gunakan gradient atau gunakan tekstur, ya. Tapi teksturnya karena di sini tulisannya warna hitam, kamu jangan menggunakan yang warna hijau tua seperti ini, karena nanti tulisan kamu nggak akan kelihatan. Seperti itu. Oke. Sini fill effect, saya akan gunakan yang two color. Warna pertamanya adalah warna biru, warna keduanya adalah warna biru tua. Saya pilih yang ini, kita klik oke. Oke, ini sudah jadi rangkumannya. Terlihat lebih menarik, terlihat lebih elegan daripada kalian membuat atau menulisnya di kertas yang biasa, ya. Ini menurut saya jauh lebih menarik ketimbang kalian membaca di kertas yang polos. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa komen-komen di kolom komentar. Jika video buat kalian menarik, silakan klik like-nya. Kalau menurut kalian videonya kurang menarik, silakan klik dislike-nya.